Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan pertemuan ketiga ini untuk topik pertemuan kelima. Ini pertemuan kelima agama, pertemuan kelima untuk topik yang ketiga, yaitu aktualisasi agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia. Sebetulnya di topik 52 yang ini agama sebagai sumber moral sudah tahu, tapi ini bagaimana kita mengaktualisasikan yang agama sebagai sumber moral ini, artinya pada saat agama dipahami sebagai sumber moral, artinya agama sebagai norma, agama sebagai norma agama, yang mana norma ini memiliki nilai, nilai itu bersumber dari agama. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya kalau kita ingin mempelajari apa itu moral, harus mengerti apa itu norma, harus mengerti apa itu nilai. Ketiga-tiganya itu menjadi satu rangkaian yang dikaji, yang saya kaji dalam apa yang disebut dengan siklus etika. Sebagai ringkasnya, sebelum kita bicara tentang akhlak mulia, siklus etika kita awali dari kebiasaan. Contoh kebiasaan itu apa? Contoh kebiasaan itu misalnya adalah kebiasaan makan. Kita semua memiliki kebiasaan makan. Tapi aktualisasi makan sebagai sebuah kebiasaan, itu tidak kemudian sebagai sebuah kegiatan yang tanpa makna. Tetap makan ini ada maknanya, Yang memberi makna itu apa? Disebut nilai, gitu. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang mewarnai, nggak baca mewarnai apa? Mewarnai kebiasaan, begitu. Yang mewarnai kebiasaan, warnanya apa? Warnanya itu hitam dan putih. Disebut putih apa positif atau baik, hitam disebut negatif atau buruk atau salah, ini benar, gitu. Nah sekarang peristiwa makan diberi nilai, nilainya apa? Nilainya disebut positif, nilainya makan itu baik kalau pakai tangan kanan, gitu. Baik kalau pakai tangan kanan, baik atau positif. Buruk makan itu buruk kalau pakai tangan kiri, gitu. Artinya di sini peristiwa makan tidak hanya sekedar sebagai peristiwa yang tanpa makna, tapi dia memiliki makna, yaitu maknanya apa? Baik, buruk. Yang memberi makna itu apa? Yang mewarnai kegiatan makan itu. Yang mewarnai apa? Yang mewarnai adalah nilai. Jadi ujung-ujungnya suatu peristiwa makan diberi nilai positif, apabila makannya pakai tangan kanan. Diberi nilai negatif apabila makan pakai tangan kiri. Nah, kalau kita mengatakan nilai itu positif pakai tangan kanan, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Maka di sini asalnya dari agama. Konsepnya begitu. Sehingga dikatakan makan baik apabila pakai tangan kanan, buruk apabila pakai tangan kiri. Nah, pada saat sudah diberi nilai, perilaku makan pakai tangan kanan baik, makan pakai tangan kiri buruk, dan kemudian apabila ini dilabel dan dipasangkan di papan nama, ditulis, maka ini menjadi aturan atau pedoman, atau nama lain pedoman dan aturan ini disebut norma. Otomatis norma ini sebagai tuntunan perilaku ada norma baik, ada norma buruk. Disebut norma baik apabila menggunakan tangan kanan, norma buruk apabila menggunakan tangan kiri. Jadi disebut norma apabila sudah jadi pedoman atau tuntunan.
atau aturan. Jadi disebut sebagai suatu norma apabila sudah menjadi aturan atau tuntunan. Nah, akhirnya kita sebut sebagai norma. Norma itu sebagai sebuah pedoman kita berperilaku. Nah, apabila orang itu menggunakan norma-norma baik, norma-norma baiknya sebagai pedoman perilakunya, maka orang itu disebut berbuat baik, karena dia menggunakan norma-norma baik sebagai pedoman perilakunya. Orang yang berbuat baik ini disebut bermoral baik. Nah, inilah pengertian bahwasanya moral itu adalah penerapan dari norma. Adalah penerapan dari norma. Pada saat sudah diterapkan menjadi suatu perilaku yang orang akan melihat itu sebagai akhlak. Nah, kalau kemudian yang dilakukan adalah akhlak-akhlak yang baik disebut juga akhlak mulia, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian disebutkan dalam judul tadi, bahwa aktualisasi agama sebagai sumber moral akan mewujudkan akhlak mulia. Baik, itu sebagai gambaran apa hubungan antara akhlak mulia dengan moral dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.